Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan kembali yang akan terus menguatkan dan menolong kita dalam menjalani hari-hari ini. Marilah kita meminta pertolongannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, ajarkanlah kami untuk terus mengerti kehendak Tuhan dan mengerti bagaimana cara melakukannya di dalam anugerah-Mu. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan melihat sebuah kisah yang digambarkan oleh Matius dalam pasal yang ke-21 ayat yang ke-28. Kisah ini berbicara mengenai penyesalan seseorang ketika ia berkata sesuatu hal, tetapi ia berbalik dari jalan itu dan akhirnya dia melakukan hal yang lain. Dari kisah ini kita akan tahu sebenarnya penyesalan seperti apa yang Tuhan inginkan sehingga kita bisa kembali kepada Dia. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Saudara yang terkasih, ketika kita mengamati hidup ini, maka kita akan melihat bahwa banyak orang yang mengatakan sesuatu hal yang indah saja didengar, tetapi tidak ada kelakuan dari apa yang dikatakan itu. Dan Tuhan sungguh membenci hal ini. Oleh karena itu ia memberikan perumpamaan ini. Oleh karena itu sesungguhnya yang paling penting dalam kekristenan ialah bagaimana hati itu sejalan dengan apa yang kita lakukan. Sehingga ketika seorang ayah ini datang kepada anaknya yang sulung, kembali ia datang kepada anaknya yang satu lagi dan berkata, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Saudara yang terkasih, kita harus menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan itu berkenan kepada hati yang menyesal. Hidup yang berkenan di mata Tuhan adalah hidup yang penuh dengan penyesalan akan dosa. Ketika kita menyesal, ketika kita melakukan sesuatu hal yang salah, dan kita datang kepada Tuhan, maka yakinlah tangannya terbuka untuk menerima kita. Sehingga banyak orang menyesal, tetapi dia hanya berkata dalam mulut, tetapi ia tidak mengerjakan apa yang menjadi penyesalannya. Oleh karena itu ada 2 jenis penyesalan yang dapat kita pelajari dari kisah tokoh Alkitab. Yang pertama, ketika Petrus menyangkal Yesus, ia menyangkal Yesus saat itu dan ia menangis dan menyesal akan hal itu. Dan akhirnya ketika ia menyangkal Yesus, ia menangis dan dalam penyesalan ia memiliki komitmen untuk melayani Yesus bahkan sampai mati. Dan yang satu lagi ialah ketika Yudas menjual Yesus, ia menyesal, ia menangis, bahkan ia mengembalikan 30 keping perak itu kepada orang-orang yang membayarnya. Tetapi penyesalannya berakhir pada bunuh diri. Oleh karena itu saudara yang terkasih, ketika kita memiliki dosa, ketika kita memiliki kesalahan, dan saat itu kita menyesal dan kembali kepada jalan Tuhan, maka Tuhan dengan tangan yang terbuka akan datang menerima kita. Oleh karena itu penyesalan akan membawa kita kepada hidup yang benar. Oleh karena itu kisah 2 anak menggambarkan Tuhan yang berkenan kepada hati seseorang yang berbalik. Tuhan tidak hanya ingin mendengarkan kata-kata manis dari mulut kita, layaknya seperti orang Farisi ahli Taurat. Bahkan Yesus menambahkan di ayat-ayat selanjutnya bahwa pemungut cukai, orang-orang sundal akan mendahului orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam kerajaan Allah. Apa maksudnya ini? Orang yang sering sekali membicarakan firman Tuhan, orang yang sering membicarakan hal-hal yang baik, tetapi hidupnya tidak mengerjakan apa yang ia bicarakan dan apa yang baik itu, sesungguhnya orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kita, orang-orang yang menyesali perbuatan kita, adalah orang-orang yang harusnya mengerjakan apa yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena itu, kelakuan adalah bukti dari ketaatan kita kepada Tuhan. Ketika kita mengatakan kita menyesal, berarti saatnya kita berbuat apa yang benar di hadapan Tuhan. Sama seperti anaknya yang satu itu,
Ia menyesal walaupun awalnya ia berkata tidak mau, tetapi kini ia menyesal dan bekerja dengan baik untuk ayahnya. Janganlah seperti anak yang satu, berkata iya supaya enak didengar, tetapi akhirnya tidak mendatangkan apa-apa. Saudara yang terkasih, penyesalan adalah hal yang sangat sering kita kerjakan. Tetapi apakah penyesalan yang selama ini kita lakukan membawa kita kepada hidup yang benar? Apakah penyesalan kita hanya sampai pada air mata? Apakah penyesalan kita hanya sampai kepada kesedihan? Hendaklah penyesalan kita sampai kepada perubahan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan ingin mengatakan bahwa penyesalan yang lahir dari hati akan mengarahkan kita kepada perbuatan yang benar. Hal yang baik didengar belum tentu melahirkan perbuatan yang benar. Oleh karena itu, kejarlah apa yang benar dan lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Datanglah kepadanya dengan tangis dan sesal yang benar. Amin. Tuhan, kami menyesali apa yang kami katakan dan kami menyesali apa yang kami lakukan. Oleh karena itu, tuntunlah kami untuk datang kepada Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Amin.